Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tips-tips efektif yang dapat digunakan untuk melakukan edukasi kesehatan bagi audiens dewasa yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda maupun latar belakang ekonomi yang berbeda. Yuk kita simak bersama. Tips yang pertama yang dapat teman-teman lakukan sebelum melakukan edukasi mengenai isu kesehatan pada audiens dewasa dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda, yaitu memahami karakteristik dari audiens. Memahami karakteristik dari audiens itu sangat penting karena audiens dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda pasti memiliki cara pemahaman dan cara memahami materi yang berbeda pula. Teman-teman bisa melakukan riset sederhana seperti melakukan pretest sebelum melakukan edukasi kesehatan. Dengan begitu teman-teman dapat menilai apakah audiens ini dapat memahami materi yang disampaikan dengan bahasa yang lebih luas atau dengan bahasa yang sederhana. Ini juga dapat memudahkan teman-teman ketika akan melakukan pemaparan materi. Dan jangan lupa juga teman-teman dapat memperhatikan kondisi sosial maupun budaya dari audiens teman-teman. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia yang jelas dan sederhana. Nah, ini sangat membantu teman-teman untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran audiens terhadap isu kesehatan. Nah, tips kedua yang dapat teman-teman lakukan ketika akan melakukan edukasi kesehatan kepada audiens dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi, yaitu penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan teman-teman dapat menyesuaikan materi dengan kondisi lingkungan tempat di mana teman-teman melakukan edukasi. Nah, penggunaan bahasa yang lugas, bahasa yang sederhana, dan bahasa yang mudah dipahami itu sangat penting. Karena percuma kita melakukan edukasi dengan bahasa yang tinggi-tinggi, dengan bahasa yang begitu luas, tapi audiens kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian teman-teman dapat menghindari istilah-istilah yang jarang terdengar atau istilah-istilah yang sulit untuk audiens teman-teman pahami. Teman-teman juga dapat menggabungkan dua bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa lokal setempat tempat di mana teman-teman melakukan edukasi, sehingga orang-orang lokal atau audiens lokal teman-teman dengan latar belakang bahasa lokal yang kental dapat menangkap dengan lebih mudah maksud dan pesan yang teman-teman sampaikan ketika edukasi. Selain itu, yang tidak kalah penting juga yaitu gaya komunikasi teman-teman. Pastinya berbeda dong cara kita melakukan edukasi kepada audiens yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan rendah, sehingga ini dapat menjadi sebuah evaluasi teman-teman ketika akan menyampaikan edukasi, sehingga pesan-pesan itu tidak hanya berlalu begitu saja tetapi dapat dipahami oleh semua kalangan audiens teman-teman. Tips ketiga yang dapat teman-teman lakukan ketika akan melakukan edukasi kesehatan kepada audiens dengan latar belakang pendidikan dan latar belakang ekonomi yang berbeda, yaitu teman-teman dapat menyiapkan media edukasi yang visual dan interaktif. Contohnya seperti infografis, video pendek, bahkan teman-teman dapat mengajak audiens teman-teman untuk melakukan diskusi interaktif. Nah, pastinya tingkat literasi dari audiens teman-teman ini berbeda. Jadi teman-teman bisa menyiapkan media edukasi yang beragam, seperti media edukasi yang visual dan interaktif. Contohnya seperti infografis, video pendek, bahkan teman-teman dapat menggunakan media audio yang lain, sehingga audiens dengan tingkat latar belakang pendidikan yang rendah ini atau audiens dengan tingkat latar belakang ekonomi yang rendah dapat memahami atau mengikuti informasi yang teman-teman berikan. Kemudian yang bisa teman-teman lakukan selanjutnya yaitu mengajak audiens teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Nah, misalkan seperti teman-teman dapat melakukan sesi tanya jawab atau diskusi kelompok kecil, sehingga ini dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat suasana edukasi yang teman-teman lakukan itu menjadi lebih hidup ketika melakukan banyak interaksi dengan audiens.
tips keempat yang dapat teman-teman lakukan sebelum melakukan edukasi kesehatan, yaitu teman-teman dapat melakukan strategi pengaturan tempat dan interaksi, seperti penataan kursi yang rapat dan interaksi presenter dengan audiens yang lebih interaktif. Nah, audiens dewasa dengan latar belakang yang berbeda pastinya cenderung melakukan suasana yang kurang interaktif. Jadi teman-teman dapat membuat susunan kursi yang lebih sedikit di awal. Jadi ketika audiens datang, audiens pastinya tidak dapat memilih tempat duduk karena tempat duduknya sedikit. Teman-teman bisa melakukan juga tempat duduk yang lebih berdempetan sehingga audiens satu dengan yang lain lebih akrab. Jadi ketika kursi sudah mulai terlihat penuh, teman-teman dapat menambahkan kursi yang baru sehingga audiens yang akan berdatangan pastinya akan duduk di tempat yang baru dan teman-teman dapat membuat suasana yang lebih interaktif audiens satu dengan audiens yang lain. Kemudian teman-teman dapat memberikan perhatian penuh kepada audiens. Teman-teman bisa mendengarkan pertanyaan mereka atau pernyataan yang mereka buat dengan sesama. Mungkin itu pertanyaan yang sederhana ataupun itu mungkin pertanyaan yang lucu bagi sebagian orang, tapi teman-teman bisa menanggapinya dengan serius sehingga audiens kita itu bisa merasakan kita menghargai mereka dan membuat mereka lebih nyaman dan lebih terbuka ketika kita melakukan edukasi. Tips yang terakhir atau tips yang kelima yang dapat teman-teman lakukan ketika akan melakukan edukasi kesehatan kepada audiens dengan latar belakang berbeda dari segi pendidikan maupun ekonomi, yaitu teman-teman dapat membangun kepercayaan dan teman-teman dapat memperhatikan sikap yang teman-teman berikan kepada audiens teman-teman. Seperti teman-teman bisa berbicara dengan percaya diri dan ramah kepada audiens. Sebagai penyampai edukasi, teman-teman harus membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan yang teman-teman bangun itu bisa teman-teman dapatkan atau bisa datang dari posisi kita di masyarakat, kualitas pribadi teman-teman, atau pengalaman yang relevan yang teman-teman alami dengan audiens. Nah, berbicara dengan suara yang jelas, dengan suara yang lantang, serta teman-teman dapat memastikan pesan yang teman-teman sampaikan itu dengan cara yang mudah dimengerti. Dan seperti di poin yang pertama atau tips yang pertama tadi, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti dan kita bisa menghindari istilah-istilah yang jarang digunakan atau istilah-istilah yang jarang terdengar oleh audiens kita. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menyesuaikan pesan dengan latar belakang audiens kita. Seperti teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan audiens teman-teman. Seperti mungkin audiens dengan latar belakang pendidikan rendah, teman-teman bisa menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan mereka sehingga apa yang teman-teman sampaikan itu lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh audiens yang teman-teman sampaikan edukasinya. Nah, itu tadi 5 tips yang dapat teman-teman aplikasikan untuk menarik perhatian audiens dewasa dengan latar belakang pendidikan maupun latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Nah, ingat teman-teman, kunci utama yang dapat teman-teman terapkan ketika akan melakukan edukasi kesehatan dengan latar belakang berbeda ini tadi, yaitu teman-teman dapat memahami audiens teman-teman, apakah dia dari latar belakang pendidikan tinggi, apakah dia dari latar belakang pendidikan rendah, ataupun dia dari latar belakang ekonomi yang tinggi, atau dia dari latar belakang ekonomi yang rendah. Kemudian teman-teman bisa menggunakan bahasa yang tepat, mungkin seperti penggunaan bahasa lokal ketika teman-teman menyampaikan edukasi di tempat dengan audiens yang latar belakangnya menggunakan bahasa lokal yang kental. Kemudian materi yang menarik, teman-teman bisa menggunakan media yang visual dan interaktif. Dan yang terakhir yaitu interaksi yang hangat kepada audiens. Teman-teman tidak membeda-bedakan antara audiens dengan latar belakang pendidikan rendah atau pendidikan tinggi, atau audiens dengan latar belakang rendah atau latar belakang tinggi. Jadi itu tadi beberapa tips yang dapat teman-teman terapkan ketika akan melakukan edukasi kesehatan dengan latar belakang pendidikan atau ekonomi yang berbeda. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian atau teman-teman dalam menyampaikan edukasi kesehatan yang lebih efektif. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya.